Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang teknik shading. Check it out. Shading itu tekniknya beda dengan coloring. Jadi banyak yang tidak mengetahui bahwa shading itu tekniknya tidak sama dengan coloring. Jadi shading itu tidak hanya tinta yang dicairkan, tapi ada teknik-teknik atau trik-trik yang yang membantu untuk membuat shading itu bisa halus, bisa rapi, dan gradasinya bisa soft lah. Jadi tidak terlalu kontras antara titik gelap dan titik terangnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika ini saya membahasnya shading gray wash ya, belum membahas yang warna. Nanti yang untuk warna nanti akan saya bahas lagi tentang gradasi pewarnaan, itu ada triknya lagi. Yang saya bahas ini adalah tentang trik shading gray wash. Jadi sebelum kalian mengetahui saya membicarakan tentang teknik-teknik shading, yang perlu kalian ketahui ketika kalian ingin membuat tato black and gray dengan teknik shading gray wash, itu kalian harus menentukan tone warnanya. Jadi untuk membuat sebuah gambar gray wash yang selalu menggunakan 90% menggunakan teknik shading, itu kalian harus mengetahui tone warnanya. Jadi sebelum kalian mengetahui teknik shadingnya, kalian harus membuat tone warnanya. Nah, itu udah pernah saya bahas di episode sebelumnya tentang membuat tinta gray wash black and gray. Nah, kalian harus menentukan nih. Jadi kalian harus mempelajari dulu gambar yang akan kalian buat, terus kalian tentukan nih, ini tone warnanya. Kalian harus membuat beberapa tone warna. Jadi kalian harus membuat berapa turunan warna dari gelap ke terangnya, itu berapa titik penurunan warnanya, tone warnanya. Apa ya bahasa Indonesia tone warna ya, pokoknya itulah. Jadi kalian harus membuat tone warnanya dari gelap ke terangnya, terus kehitamannya seberapa, itu kalian harus membuat. Nah, setelah kalian selesai membuat tone warna itu, jadi kan gray wash itu tidak hanya tinta hitam yang dicairkan satu tinta saja, tapi ada turunan warnanya. Setelah kalian membuat itu baru kita bicara ke alat yang digunakan untuk membuat shading. Itu jarumnya bisa memakai RS atau Magnum. Nah, Magnum itu bukan Magnum, maksudnya jika kalian ingin membuat shading yang soft, yang tipis, itu apalagi yang medianya besar, gunakanlah jarum Magnum yang besar. Jadi gini, semakin besar jarum Magnum yang kalian pakai, itu akan semakin soft dan rata. Jadi misalkan dengan media tato segini ya,
itu jika kalian membuat jarum dengan ukurannya ada perumpamaan. Nah, misalkan dengan ukuran jarumnya segini, itu akan lebih cepat ratanya. Misalkan segini di sini lah jarumnya segini ya, empat jari saya. Jadi ketika kalian mengasirnya, itu dia rata. Tapi ketika kalian pakai jarum kecil, misalkan jarumnya hanya 2 ini, itu bisa kemungkinan akan tidak rata, atau bahasa Jawanya blonteng-blonteng. Bahasa Indonesianya. Pokoknya dia tidak rata shadingnya. Jadi nanti kasar lah istilahnya bahasanya kasar lah, jadi tidak halus. Jadi ketika kalian ingin membuat shading soft itu pergunakanlah jarum magnum yang besar. Semakin besar semakin soft. Tapi kelemahannya jika kalian memakai jarum magnum besar itu susah untuk membuat warna solid. Nah, jadi makanya tidak selalu jarum besar itu yang terbaik. Kadang orang banyak yang menilai bahwa kalau NATO selalu pakai jarum besar biar cepat. Enggak, bukan yang dikejar dari jarum besarnya itu bukan cepat enggaknya, tapi untuk membuat soft shading. Dan itu juga dilihat dari medianya. Kalau medianya kecil, yang kalian ingin shading itu kecil dengan detail, itu tidak bisa memakai jarum besar. Makanya kalau untuk membuat tato itu biasanya orang memakai, untuk shading aja itu membutuhkan beberapa jarum. Jadi kayak misalkan saya membuat tato, misalkan untuk gambar yang biasa saya buat, gambar satu telapak tangan itu yang biasa saya pakai jarumnya RL5, RL3, terus 5RS. Terus untuk magnumnya saya memakai 9 magnum sama 15 magnum. Jadi saya memakai banyak jarum untuk satu gambar sebesar ini. Jadi RL kadang 5 kadang 3, jadi tidak selalu. Anggap saja kita pakai 5RL, terus RS-nya juga 5 atau 3 antara itu. Jadi saya pakai 5RL, 5RS. Terus magnumnya saya memakai 2. Jadi magnum kecil dan magnum besar itu selalu saya pakai 4 jenis jarum untuk sekali nato. Makanya tidak selalu jarum besar itu membantu dalam membuat tato. Jarum besar itu sangat tidak direkomendasikan ketika kalian ingin membuat warna-warna solid. Itu tidak, susah banget pakai. Dan itu kejelekannya jarum besar itu boros tinta. Jadi ketika kalian masukkan ke inkap, sekali sedot jarum besar itu langsung turunnya drastis. Jadi satu inkap itu bisa cuma pakai 5 kali sedot saja habis. Tapi kalau dengan jarum kecil itu ngirit. Tapi jarum kecil kalau untuk kalian bikin shading, soft shading, khususnya gray wash, itu jika media besar tapi kalian memakai jarum kecil, itu nanti dia tidak rata. Nah, triknya ketika kalian ingin buat shading rata ya kalian harus pakai jarum besar. Itu bisa AM, bisa M1, bebas pokoknya, yang penting ukurannya besar. Tapi juga dilihat dari media tatonya ya, jangan terus gambar medianya tatonya kecil kalian pakai jarum besar, itu maka akan kesulitan. Jadi kita lihat medianya juga, tatonya juga. Kalau misalkan kayak potret-potret yang minim detail, yang dia potret itu kan menuntut gradasinya soft, ya kalian wajib memakai jarum magnum besar. Tapi kalau kalian seperti gambar-gambar saya yang horor, yang banyak detail, yang kecil-kecil itu, ketika kalian pakai magnum besar terus, itu akan kesulitan. Jadi diperlukan jarum kecil. Jadi itu sesuai kebutuhan aja. Cuman jika kalian ingin membuat shading soft dan warna soft, itu pakailah jarum besar magnum. Oke, terus selanjutnya kita bahas tentang teknik. Nah, teknik mengasir itu dia tidak sama dengan coloring. Ketika kalian mengasir, kalian harus tekniknya searah. Jadi misalkan ini ya. Jadi kan misalkan gambarnya ini, ketika kalian misalkan ngasirnya ke atas, ya harus ke atas saja. Harus ke atas saja, searah. Dan juga masukkan jarumnya jangan terlalu dalam. Jadi memang kalau gray wash itu harus pelan-pelan. Jadi masukin jarumnya ujungnya saja pelan-pelan. Jadi biar tidak terlalu gelap. Karena kalau sudah terlanjur gelap nanti kalian akan kesulitan. Jadi kalau sudah terlalu gelap ya sudah susah. Makanya untuk membuat gray wash itu kalian harus hati-hati, pelan-pelan, ujungnya saja, ujungnya dulu. Dan ketika kalian ingin membuat tone yang kurang gelap baru agak didalamkan sedikit. Jadi memang untuk membuat shading itu harus hati-hati. Oke, jadi jarumnya jangan langsung terlalu dalam. Jadi ketika kalian membuat soft shading itu, kalian masukin jarumnya pelan-pelan di ujungnya saja. Jadi harus benar-benar hati-hati. Dan juga diperhatikan adalah kecairan tintanya ya, karena itu ya kadang kalau kalian tidak terbiasa atau tidak ngetes dulu, ketika kalian masukkan terus langsung masukin ke
masukin ke tinta jarumnya terus kita tato, kadang ketebelan. Nah itu hati-hati, makanya untuk mencegah itu kalian harus masuknya pelan-pelan, dan saya rekomendasikan untuk pertama kalian buat itu nyoba yang soft dulu. Jadi ketika kalian memakai tone yang soft untuk pertama kali nato, kalian kan belum hafal tingkatan-tingkatan ininya, apa ini kurang tua, apa ini kurang muda. Jadi gambarlah dengan tinta yang warnanya soft dulu, gray washnya. Biar apa? Biar ketika kalian ketebalan tidak masalah. Jadi tatolah di bagian yang itu harusnya tone warnanya gelap, tapi pakailah tatolah untuk pertama kali itu untuk nyoba tintanya udah cukup enggak, yaitu yang paling mudah. Dari tinta yang paling mudah dicelupin ke jarum, tapi tato di bagian yang harusnya itu tone warnanya tua. Jadi biar mencegah ini bener nggak sih tintanya udah pas apa belum, nanti takutnya nanti belum pas udah kalian itu nggak bisa dihapus lagi. Jadi memang untuk gray wash itu harus hati-hati. Jadi kalian harus menato bagian tone yang paling tua dulu di tatonya, tapi memakai warna yang paling mudah dulu untuk ngetes. Misalnya ngetes, nanti kalau udah cocok itu baru kalian lanjut sesuai dengan warna tato yang kalian inginkan. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk shading itu selain kedalaman juga kecepatan. Untuk membuat shading itu harus pergerakan jarumnya harus lebih cepat daripada ketika kalian membuat garis atau coloring. Jadi memang shading itu, jadi itu ketika shading kalian harus membuatnya tatonya satu arah. Jadi saya kan ini atas saja, jangan atas bawah kiri kanan, jangan, nanti takutnya apa, berantakan. Beda dengan coloring, makanya saya bilang. Jadi harus satu arah. Lalu memasukkan jarumnya jangan terlalu dalam. Jadi pelan-pelan biar apa? Biar masuknya soft. Nah, nanti kalau sudah kalian kiranya kurang tebal, tinggal tintanya kalian pakai tone warna yang lebih tua atau memasukkannya lebih dalam. Lalu pergerakannya untuk shading itu beda dengan coloring. Shading itu pergerakannya harus lebih cepat. Jadi biar tidak langsung tebal. Jadi shading itu harus lebih cepat, dan itu yang kalian perhatikan adalah jangan sampai kulitnya sobek. Nah, jadi tantangannya di situ untuk shading. Jadi shading pergerakan harus cepat, tapi jangan sampai kulitnya sobek. Makanya permainan voltase itu sangat diperlukan. Kalian harus menyesuaikan voltase yang pas. Jadi kuncinya di shading itu. Jadi jarumnya, jika kalian ingin membuat soft shading ya, shading halus, jarumnya pakailah yang magnum besar. Lalu apalagi tadi, membuatnya satu arah. Jadi atas saja, bawah saja, jangan atas bawah kiri kanan. Lalu memasukkan jarumnya jangan terlalu dalam, pelan-pelan. Memang shading gray wash itu lebih, kita harus bisa menikmati. Jadi memang ada harus sabar. Beda ketika kalian bermain coloring, bermain warna, beda. Shading itu memang harus dibutuhkan kesabaran, karena apa? Resikonya juga besar. Ketika kalian salah coret terlalu tebal, itu tidak bisa di apa-apa, karena dia harus kalian gelapkan semua gambarnya. Jadi memang tantangannya di situ, dan juga pergerakannya harus lebih cepat dari menggerakkan jarumnya harus lebih cepat dari ketika kalian membuat garis dan coloring. Jadi di situ kalian harus untuk bermain shading ini harus berhati-hati, pelan-pelan. Dan juga yang berpengaruh adalah tone tinta warna gray wash. Itu harus kalian harus bisa benar-benar menemukan tone warna yang memang kalian inginkan. Jadi makanya nyobanya harus pelan-pelan, dicairkan. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video yang berhubungan dengan tato. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.